Selamat datang kembali. Kali ini kita mau gali lebih dalam nih soal materi yang Anda bagikan tentang satu area di Tokyo yang mungkin nggak semua orang tahu ya, Akatsuka di distrik Itabashi. Iya, Akatsuka. Mungkin kedengarannya agak familiar, tapi bisa jadi ketukar sama nama tempat lain, kan? Betul, makanya kita mau fokus khusus ke Akatsuka yang di Tokyo ini. Dari sumber-sumber Anda ini, wah kelihatan banget kalau tempat ini nyimpen banyak cerita, banyak sejarah tersembunyi. Seru kayaknya. Iya, banyak lapisan sejarahnya di sana. Jadi, yuk kita coba bongkar bareng-bareng nih kisah-kisah sama tempat-tempat rahasia di Akatsuka. Kita mulai aja ya penelusuran kita. Boleh, boleh. Oke, pertama nih yang bikin penasaran. Nama Akatsuka itu sendiri artinya apa sih? Kok bisa namanya gitu? Sumber Anda nyebut beberapa teori ya. Iya, ada beberapa dugaan. Yang pertama, cukup simpel sih. Katanya terkait sama tanah di sana yang warnanya merah. Akatsuchi. Tanah merah ini subur. Dan dulu katanya dipakai buat bikin genteng sama bata. Oh, masuk akal ya. Akatsuka, suka itu kan artinya gundukan atau bukit kecil. Jadi gundukan merah karena tanahnya. Oke, oke. Tapi ada teori lain nih yang lebih, gimana ya, lebih kuno gitu. Ada catatan lama namanya Musashikoku Fudoki dari zaman Kaisar Shomu. Nah, di situ area ini disebutnya Arabaka-go, Arabaka. Arabaka artinya apa tuh? Arabaka itu bisa diartikan makam kasar atau makam liar. Nah, kata ini diperkirakan berubah pelan-pelan jadi Arazuke, artinya gundukan kasar. Terus akhirnya jadi Akatsuka ini. Mungkin gundukan makamnya kelihatan merah gitu. Wah, ini nyambung nih. Sumber Anda juga nyebut soal adanya gundukan makam kuno, kofun gitu, di dekat kuil Shogetsu-in. Walaupun sekarang katanya udah nggak ada bekasnya ya. Betul. Jadi teori kedua ini, yang soal makam kuno, kayaknya lebih kuat karena ada bukti pendukungnya, walau fisiknya udah hilang. Dan sejarah Akatsuka ini ternyata jauh lebih tua dari sekedar nama itu ya. Jauh banget. Bukti arkeologi dari Museum Lokal Itabashi, yang juga ada di sumber Anda, itu nunjukin ada pemukiman manusia di sana sejak zaman Paleolitikum loh. Paleolitikum, zaman batu tua. Iya, bahkan ada sisa-sisa, permukiman yang ada paritnya gitu. Kango, Shuraku, dari zaman Yayoi. Jadi ini bukan tempat baru, udah ribuan tahun dihuni. Luar biasa. Jadi bukan sekedar desa biasa ya dari dulu. Terus di abad pertengahan, jadi Akatsuka-go, terus pecah jadi desa-desa kecil, termasuk yang Akatsuka Rokason itu. 6 desa Akatsuka. Ya, betul. 6 desa itu yang jadi cikal bakal beberapa area modern di sana, termasuk Narimasu. Kelihatan kan gimana wilayah ini tumbuh dan berubah terus. Oke, seru nih sejarah awalnya. Nah, sekarang kita lompat ke era yang lebih rame nih, era Sengoku, zaman perang. Sumber Anda cerita soal Kastil Akatsuka. Ini pasti menarik buat Anda yang suka cerita samurai dan kastil. Iya, Kastil Akatsuka ini dibangun sekitar tahun 1458. Yang bangun namanya Chiba Jitane. Dia ini dari klan Chiba yang cukup kuat. Kenapa dia bangun kastil di situ? Jadi si Chiba Jitane ini, dia kayak terusir gitu dari tanah leluhurnya. Gara-gara konflik internal klan, namanya Perang Kyotoku. Nah, dia cari tempat baru yang strategis buat basis kekuatan. Dan dia pilih Akatsuka. Oh, jadi dia pindah ke sana bukan tanpa alasan ya? Lokasinya emang bagus buat pertahanan. Banget. Kastilnya itu dibangun di atas dataran tinggi, bentuknya kayak lidah gitu. Dan di bawahnya langsung menghadap ke lahan basah Tokumaru-Gahara. Jadi musuh susah nyerang. Dan kastil ini jadi saksi pertempuran hebat ya tahun 1477 itu? Betul. Pertempuran besar antara klan Toshima yang sebelumnya menguasai area itu melawan pasukan Otadokan. Otadokan, yang membangun kastil Edo itu kan? Wah, tokoh besar ini. Gimana hasilnya perangnya? Klan Toshima kalah telak. Itu jadi akhir kekuasaan mereka di wilayah itu. Setelah itu, Kastil Akatsuka dikuasai sama klan Hojo dari Odawara, klan kuat lainnya. Tapi kastilnya sekarang udah nggak ada ya? Iya, setelah Hojo kalah sama Toyotomi Hideyoshi tahun 1590 dalam pengepungan Odawara, kastil ini ditinggalkan. Jadi Haijo, kastil terbengkalai. Aduh, sayang banget ya, udah nggak ada bangunannya sama sekali. Fisiknya sih udah nggak ada. Tapi, ini dia salah satu permata tersembunyi yang disebut di sumber Anda. Taman Situs Kastil Akatsuka.
Di sana, Anda masih bisa lihat sisa-sisa parit keringnya, karabori, sama gundukan tanah pertahanannya, dorui. Jadi nggak sekedar taman biasa. Oh, jadi masih ada jejak-jejaknya ya, keren juga. Terus ada monumen pinus itu juga? Iya, monumen legenda Pinus tempat istirahat Toshima Yasutsune. Konon di situ pemimpin terakhir Toshima sempat istirahat pas pertempuran sengit itu. Ada nuansa dramatisnya gitu. Wah, kebayang sih. Sumber Anda bilang bagusnya ke sana pas musim semi ya? Sakura mekar di reruntuhan kastil. Pasti kontrasnya bagus banget. Terus disaranin mampir ke museum lokal Itabashi juga? Tepat. Museum itu penting buat dapat konteks lengkapnya. Mereka punya artefak, penjelasan soal kastil, klan-klannya, kehidupan zaman itu. Jadi habis lihat sisa-sisa kastil di taman, langsung ke museum biar makin kebayang ceritanya. Oke, sip. Jadi Akatsuka ini punya sisi sejarah perang yang cukup kelam ya. Tapi sumber Anda juga bilang ada sisi lain yang lebih tenang, lebih spiritual, kayak air terjun Akatsuka Fudo ini. Ini air terjun beneran gitu? Bukan air terjun yang gede banget kayak di gunung sih. Lebih kayak mata air yang ngalir di tebing kecil, agak tersembunyi gitu di tengah perumahan. Tapi jangan salah, di zaman Edo tempat ini penting banget loh. Penting gimana maksudnya? Buat para Shugenja. Itu loh para pertapa atau praktisi spiritual gunung. Mereka melakukan ritual penyucian diri namanya kori di air terjun ini. Jadi mereka mandi atau membersihkan diri di situ sebelum berangkat ziarah ke gunung suci kayak Gunung Oyama atau Gunung Fuji. Oh gitu, jadi semacam tempat persiapan spiritual ya? Kecil tapi maknanya dalam. Ada hubungannya sama klan Chiba yang bangun kastil tadi nggak? Ada dugaan kuat ke sana. Katanya sih, klan Chiba juga memuja Fudomyo-o di dekat air terjun itu. Fudomyo-o kan dewa pelindung yang sering diasosiasikan sama api dan air. Jadi, ada kesinambungan spiritual dari zaman perang ke zaman damai Edo. Sekarang tempatnya jadi apa? Masih dipakai ritual? Sekarang lebih jadi kayak oase tenang aja di tengah kota. Udah masuk daftar 57 mata air terkenal Tokyo juga. Walaupun debit airnya udah berkurang ya karena pembangunan kota, tapi suasananya masih kerasa beda. Masih ada gema masa lalunya gitu. Menarik. Nah, di dekatnya ada kuil juga kan? Kuil Akatsuka Fudo atau Takiyamaji. Katanya ini lebih tua lagi, dari zaman Heian akhir. Dan ada cerita soal sumur penyembuh mata. Betul, kuil Takiyamaji ini memang tua. Dan cerita sumurnya itu terkenal banget. Cerita si Okino. Dia konon jalan kaki tiap hari dari Nihonbashi itu jauh banget loh. Selama 100 hari. 100 hari? Buat apa? Buat berdoa minta kesembuhan mata ibunya. Nah, pas hari terakhir, dia mimpi disuruh pakai air dari sumur di kuil itu. Dan ternyata ibunya sembuh. Makanya sumurnya jadi terkenal sebagai Meiyui no Ido, sumur penyembuh mata. Wah, luar biasa ya ceritanya. Penuh keyakinan gitu. Kalau kita ke sana sekarang, ada yang unik nggak yang bisa kita lihat atau alami? Ada. Kalau Anda pas datang tanggal 28 setiap bulan, mereka ada ritual Goma Kigan. Itu ritual api khas tradisi Shugendo. Seru juga liatnya. Habis itu, bisa coba Akatsuka Dango, semacam kue beras ketan yang katanya udah didoain dan bawa berkah Fudomyo. Oke, ritual api. Nah, ini ada lagi ritual yang lebih tua berhubungan sama pertanian. Festival Ta'asobi. Sumber Anda bilang usianya 1000 tahun lebih, sejak 995 Masehi. Gila. Ya, tua banget kan? Tujuannya buat mendoakan panen padi yang melimpah. Dan yang bikin, gimana ya, agak unik sekaligus ironis, ritual ini masih terus dilaksanain tiap tahun di kuil Akatsuka Suwa sama kuil Tokumaru Kitano. Loh, ironisnya di mana? Ironisnya, sawah luas yang jadi latar belakang ritual ini, yang namanya Akatsuka Tanbo, itu udah lama hilang. Udah jadi kompleks perumahan raksasa Takashima Daira. Jadi ritualnya buat sawah, tapi sawahnya udah nggak ada. Wah, iya juga ya. Kok bisa gitu? Kenapa masih diterusin? Nah, ini yang menurut saya menarik banget. Ini nunjukin betapa kuatnya budaya itu bertahan. Kayaknya ini udah jadi semacam cara mereka buat jaga identitas dan koneksi ke akar sejarah agraris mereka, meskipun lanskap fisiknya udah berubah total. Ini lebih dari sekedar festival, tapi kayak penghormatan ke masa lalu gitu. Udah jadi warisan budaya tak benda nasional juga. Luar biasa sih ketahanan budayanya. Terus jejak-jejak desa pertanian itu sendiri selain ritual tadi, masih ada nggak sih di Akatsuka modern? Masih ada kok.
Kalau Anda jalan-jalan di sekitar Jalan Kawague Kaido di Akatsuka 2 Chome, itu masih kerasa bedanya. Jalannya kecil, berkelok-kelok, beda banget sama jalanan lurus di perumahan baru. Itu sisa tata ruang desa lama. Oh ya, selain jalan ada lagi? Ada bekas jalur irigasi juga. Contohnya Sungai Mayatsugawa. Dulu ini penting buat ngairin sawah. Sekarang sungainya udah nggak ada airnya, tapi jalurnya dijadiin jalur hijau, Ryokudo, tempat orang jalan santai. Tapi di sepanjang jalur itu banyak penanda sejarah kecilnya. Sungai Mayatsugawa ini punya cerita panjang juga ya berarti? Ya, peta-peta zaman Edo nunjukin peran pentingnya buat pertanian. Terus area Tokumaru-Gahara di dekatnya itu juga unik. Dulu padang rumput bareng, terus jadi tempat latihan elang punya shogun, terus jadi tempat latihan militer. Nah, latihan meriam gaya barat oleh Takashima Shuhan tahun 1841 itu di situ juga. Makanya namanya jadi Takashima Daira. Habis itu jadi sawah lagi, baru akhirnya jadi kompleks perumahan. Wah, berlapis-lapis banget ya sejarah satu area itu aja. Jadi kalau mau benar-benar ngerasain transformasi desa ke kota ini, selain jalan-jalan di jalur hijau tadi, enaknya kemana lagi? Saran saya sih balik lagi ke Museum Lokal Itabashi. Mereka punya koleksi yang spesial banget, rumah petani tua asli beratap jerami dari akhir zaman Edo. Namanya bekas kediaman keluarga Tanaka. Rumah ini dipindahin dan dilestariin di area museum. Oh, jadi bisa lihat langsung rumah zaman dulunya gitu? Betul. Jadi Anda bisa lihat bangunannya, masuk ke dalamnya, kebayang deh kehidupan desa zaman Edo itu kayak apa. Kombinasi jalan-jalan di jalur hijau sama lihat rumah tua di museum ini bakal kasih pemahaman yang utuh banget soal perubahan Akatsuka. Oke, dicatat. Selain itu, sumber Anda juga nyebut beberapa tempat lain yang nyambung sama alam dan masa lalu Akatsuka ya. Ada kebun raya Akatsuka. Ya, kebun raya Akatsuka. Katanya ada hubungannya sama ahli tanaman zaman Edo, Izu Senpen, yang manfaatin tanah merah di sana. Terus ada juga hutan plum Akatsuka. Ratusan pohon plum asalnya dari villa samurai zaman Edo. Pas musim plum mekar pasti cantik banget kan? Ada festivalnya juga kan? Lalu ada yang unik nih, koridor seni pedesaan Akatsuka. Seni modern digabung sama sisa landscape desa. Gimana tuh maksudnya? Itu proyek menarik sih. Jadi mereka naruh karya seni kontemporer kayak mural keramik atau instalasi suara di tempat-tempat yang masih ada nuansa pedesaannya. Misalnya di bekas kebun atau di dinding bangunan tua. Tujuannya ya buat ngasih pengalaman baru sambil tetap ngingetin soal akar pedesaan area itu. Kreatif juga ya caranya. Nah, kita maju lagi ke abad ke-20. Cerita Akatsuka belum habis nih. Ada kuil Jorenji. Kuil tua, 500 tahun usianya, tapi kok pindah lokasi tahun 1973? Sumbernya nggak detail soal alasan pindahnya ya. Tapi memang kuil tua kadang perlu pindah karena tata kota atau alasan lain. Tapi yang paling mencolok dari Jorenji di lokasi barunya ini adalah adanya Tokyo Daibutsu. Daibutsu, patung Buddha raksasa. Wah, kayak yang di Nara atau Kamakura itu. Ukurannya memang besar, 13 meter tingginya. Dari perunggu juga. Mirip lah. Tapi ini yang beda banget. Tokyo Daibutsu ini baru dibangun tahun 1977. Oh, baru ya? Jauh lebih modern dong. Tujuannya apa dibangunnya? Nah, ini yang menurut saya paling menyentuh. Patung ini dibangun bukan buat nunjukin kekuasaan atau kejayaan masa lalu, tapi sebagai doa dan pengingat. Doa supaya Tokyo nggak ngalamin lagi bencana dahsyat kayak gempa besar Kanto tahun 1923 sama kehancuran akibat Perang Dunia II. Jadi, semacam monumen untuk perdamaian dan harapan gitu ya? Bukan cuma ikon religius biasa. Tepat sekali. Ini simbol yang lahir dari trauma kolektif abad ke-20. Jadi maknanya dalam banget, beda sama Daibutsu lain yang usianya ratusan tahun. Ini tentang memori modern, penyembuhan, dan harapan buat masa depan yang damai. Wah, ini perspektif baru banget soal Daibutsu di Tokyo. Keren. Jadi kalau dirangkum nih, dari penelusuran kita soal Akatsuka ini, wah banyak banget ya lapisannya. Dari asal nama yang mungkin dari tanah merah atau makam kuno, Terus ke reruntuhan kastil zaman Perang Saudara yang penuh drama, lanjut ke tempat-tempat spiritual kayak air terjun penyucian diri sama kuil penyembuh mata. Belum lagi ritual pertanian Taasobi yang udah 1000 tahun lebih, tapi sawahnya udah nggak ada. Terus jejak-jejak desa yang masih kelihatan di jalanan kecil dan jalur hijau sampai rumah petani tua. Dan ditutup sama simbol perdamaian modern si Tokyo Daibutsu itu.
lengkap banget. Iya. Sumber-sumber yang Anda kumpulkan ini benar-benar nunjukin kalau di balik lingkungan Tokyo yang kelihatan biasa aja tuh, ternyata nyimpen sejarah yang kaya banget ya. Akatsuka ini contoh nyata. Betul. Kadang kita cuma lihat permukaannya aja kan? Tapi kalau kita mau gali lebih dalam, ternyata banyak cerita menarik yang nunggu buat ditemuin. Dari reruntuhan kastil sampai patung Buddha modern, semuanya punya kisah. Semoga penelusuran kita kali ini bisa kasih Anda perspektif baru ya. Mungkin momen aha gitu soal Akatsuka. Dan siapa tahu bisa jadi inspirasi juga buat lihat lingkungan sekitar Anda dengan mata yang berbeda. Nah, iya. Dan mungkin ini jadi penutup yang pas nih. Sekedar pemikiran buat Anda renungkan. Kalau Akatsuka aja, yang mungkin kedengarannya biasa, bisa sekaya ini ceritanya. Berapa banyak lagi ya lingkungan biasa lain di sekitar kita yang punya lapisan sejarah serupa yang belum tergali? Kira-kira cerita apa ya yang disimpan sama jalanan atau bangunan tua di tempat Anda tinggal sekarang? Menarik buat dipikirin. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran kita kali ini. Sampai jumpa lagi di penelusuran berikutnya.